وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا في الدين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب رياض البديعة، نفعنا الله به وبعلومه في دارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبسندنا المتصل إلى شيخنا المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في دارين آمين. وقال apa nih wal wajibu wal hadiyah asyar. Halamannya dikit saja. Oh, halamannya Wal hadiyah kayaknya. Oh, ini dia. Iya kan kemarin. Iya, ini kenapa tanda anak nggak mau pindah? Wal hadiyah asyar salatu ala nabi Iya. sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadiyah asyara, yang ke-11. Ke-11 dari apa nih? Rukun sholat. Ya, rukun sholat yang ke-11. Apa itu? As-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, baca selawat kepada Nabi fi hadzal julusi aidon, di saat duduk seperti ini juga. Duduk apa nih kemarin? Tahiyatul akhir namanya duduk tawarruk. Ya, jadi ketika kita duduk tawarruk dan pada saat itu kita baca tahiyat, maka pada duduk ini juga kita membaca selawat. Kemudian ba'da qiraatit tasahhud, baca selawatnya itu sesudah membaca tasahud. Tasahud apaan? Tahiyat. Ya, tahiyat. Wa aqalluha, paling sedikitnya Allahumma sholli ala Muhammad, cukup segitu. Kan kalau kita tahiyat akhir, apa kita baca? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu tahiyat sampai di situ. Ya, tapi kalau kita sudah baca Allahumma sholli ala Muhammad, ini termasuk sudah terselawat. Ya, jadi baca tahiyatnya sampai di mana tadi itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, itu tasahud namanya. Setelah itu baca selawat. Selawat ini namanya kemarin sunat ab'ad.
Kalau kita lupa tuh baca salawat, sujud sahwi. Bagaimana baca salawatnya? Paling sedikit Allahumma sholli ala Muhammad, segitu aja. Wa akmaluha, yang paling sempurna madkurun fil mutawwalat, disebutkan di kitab yang tinggi-tinggi. Tapi kita juga baca, masa apabila tayat kita cuma Allahumma sholli ala Muhammad, kan enggak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu selawat yang sempurna. Saya yakin kita masa Allahumma sholli ala Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, enggak kan? Ya kita baca sampai innaka Hamidum Majid. Jadi kalau kita baca sampai di situ berarti kita sudah baca tahiyat dan salawat. Sedangkan di dalam tahiyat akhir ada 3, ada tasahud tahiyat, ada salawat, ada doa. Nah, doanya yang jarang orang baca. Kalau nggak baca ya nggak apa-apa. Apa? Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrabtu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu antal muakhiru wa antal muakhiru. Apa lagi? La ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Allahumma ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinik. Nah, itu doa. Jadi ada selawat wajib. Kok selawat? Ada tasahud tahiyat wajib. Ada selawat sunnah ab'ad. Ada doa sunnah saja, sunnah, bukan ab'ad. Kalau ab'ad, kalau kita nggak baca diganti sujud sahwi. Kalau ini kita nggak baca nggak apa-apa, makanya pada nggak baca kan? Iya, bukan kagak baca kagak dapat. Mestinya kalau kita mau pahala yang gede baca, nggak dapat pelajarin. Banyak buku-buku yang menuntun kita tentang doa setelah tahiyat akhir. Nah, begitu. Jadi rukun yang ke-11, apanya yang rukun? Qiraatut tasahud, itu yang rukun. Kemudian selawat Allahumma sholli ala Muhammad sunnah ab'ad. Kemudian doa di sini aja nggak ditulis masih. Selawat aja yang lengkap masih nggak ditulis di sini. Ya, sebab apa? Udah dianggap cukup, sebab kita dianggap pemula. Jadi orang-orang yang baru belajar, kalau dia sholat pada saat tahiyatul akhir Allahumma sholli ala Muhammad, boleh dia salam. Tetapi ya bagi orang yang baru belajar. Tapi kalau kayak kita memang dari kecil diajarin sholat sampai tuh bangka kayak gini, ya, maka kita sudah diajarkan selawat yang sempurna. Selawat itu namanya selawat Ibrahimiyah, ya, selawat Ibrahimiyah. Lalu barangkali ada yang kalau saya bacanya bukan begitu, misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta wa sallam ta'ala sayyidina. Kok tadi Ustaz kagak ada sayyidinanya? Boleh sayyidina atau tidak pakai sayyidina, ini merupakan pendapat para ulama. Sebagian ulama berpendapat membaca sayyidina pada ketika sholat nggak usah. Kenapa? Sebab sayyidina itu tambahan. Sedangkan sholat acaranya acara ritual, acara yang wajib. Kalau boleh saya kasih contoh, misalnya acara 17 Agustus, apel. Lalu atas nama rakyat Indonesia Soekarno Hatta, tuh nggak ditambah-tambahin.
Tapi siapa pendiri ini? Negara ini. Insinyur Soekarno, namanya banyak kan, apa lagi? Iya, kemudian Profesor Dr. Hatta. Sebab acara itu. Seperti halnya kalau kita pakaiin Sayyidina. Kalau acara-acara yang ritual, sholat, itu ritual. Sebaiknya nggak usah dipakai. Ya, tetapi kalau acara seremonial, misalnya pemaulid, sholat tarawih, Allahumma sholli ala habibina wa syafiina wa mauladina wa dzukurina, apalagi wa maulana Muhammad. Ya, jangan Allahumma sholli ala Muhammad, jangan. Nah, hanya di dalam sholat kita dianggap acara ritual. Sebetulnya juga yang namanya undangan, itu undangan ritual. Bapak ngundang. Nah, pengundang siapa? Bapak. Nggak usah pakai bapak, sebetulnya nama aja. Ya, apalagi ya pakai nama yang ada embel-embelnya. Ya. Kalau mau pakai ya nggak apa-apa, urusan dunia kok. Cuma begitulah bandingannya kira-kira. Ya, kalau kita ngirim surat resmi kepada siapa, nama lengkap titel nggak ada. Ya cukup aja nama aslinya siapa. Nah, begitu. Tapi kalau dalam acara main apa? Ceramah. Ada ini, sebut nama lengkapnya. Ada ini, sebut nama lengkapnya. Sebut acara seremonial. Begitu kira-kira. Lalu bagaimana kalau orang sholat pakai Sayyidina gitu? Timbulnya khilaf. Orang kita mazhab Syafi'i mengatakan enggak apa-apa. Orang Muhammadiyah mengatakan enggak sah sholatnya. Enggak sah, dibilang. Sebab ada embel-embel Sayyidina. Lalu dari alasan apa itu? Ketika Siti Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaih? Bagaimana cara berselawat aku kepadamu? Kuli, baca Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu diajarinnya. Ya, yang Nabi ajarin nggak ada Sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau mau terusin, wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Jadi kalau misalnya Bapak dengar orang ceramah membacanya sholli ala Muhammad, jangan diapa-apain. Ya. Jangan dia mau, kecuali kalau dia ceramah. Ingat, ini pesan Muhammad nih. Waduh, Muhammad tukang jengkol kali. Jadi mesti pakai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Mesti dibesarkan. Sebab acaranya seremonial, ya bukan acara ritual. Kira-kira begitu. Ya. Selesai yang 11. Sekarang wasania asarata. Asara ke-12 at-taslimah, memberi salam. Memberi salam. Al-ula wal wajib biha assalamualaikum. Yaitu memberi salam yang pertama itu yang wajib. Assalamualaikum. Habis itu keluar buru-buru, sembahyangnya sah. Ya, sembahyangnya sah. Lalu sunnahkan di dalam memberi salam ayyazida, nambahin. Apa tambahnya? Warahmatullahi. Ya, enggak ada wabarakatuh, warahmatullahi. Emang ada barakatuh kalau Bapak sholat? Ya, ada biasanya orang pakai sholat mayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wajibnya assalamualaikum aja. Tapi nambahin udah dapat pahala. Begitu juga kalau kita sholat. Ini asal kita ngerti hukum namanya ngaji, emang perlu tahu hukumnya. Jadi kalau ada orang baca assalamualaikum, kita bilang, lah assalamualaikumnya pendek bener. Ya? Nah, jadi
kita udah tahu orang itu make yang wajib doang, yang sunnahnya dia kagak mau. Sebab ada sementara orang yang wajib aja dikerjain, yang sunnah dia kagak mau. Sehingga itu dinamakan paham inkarus sunnah, tidak mau memakai yang sunnah. Apakah benar? Salah. Ya sebab kita itu wajib mengikuti Nabi. Kalau dia bilang cuma Al-Quran aja, salah juga. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Jadi begitu di dalam hal melakukan pekerjaan sunnah. Lalu yang wajib salam yang pertama saja, dan ucapan salam minimalnya cukup assalamualaikum. Sampai situ cukup. Itu yang wajibnya. Kalau kita mau nambahin warahmatullahi, hukumnya sunnah. Kita tambahin lagi wabarakatuh, sunnah. Walaupun dalam salat wajib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Tidak membatalkan salat, tidak dia haram, tetapi sunnah. Tapi yang afdol assalamualaikum, nambahin sunnah jangan terlalu banyak, warahmatullahi aja. Sebab apa? Orang yang makmum nih mau buru-buru juga memberi salam. Kita kagak boleh duluin salam sebelum imam. Jadi udah rapi nih tahiyat, imam belum salam, kita duluan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, batal kita mendahului imam. Kemudian karena imam mau buru-buru, makmum kepengen juga buru-buru rapi sholatnya, assalamualaikum, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makmumnya kagak sabar, panjang banget ya kan. Padahal nggak apa-apa, kan makmum beda-beda. Dan sunnahnya ini sunnah juga, makmum memberi salam setelah salam kedua imam. Kita jarang tuh, imam assalamualaikum, kita udah assalamualaikum juga. Padahal bagusnya sunnahnya imam nih assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, baru kita. Jadi kita sunnahnya memberi salam sesudah imam salam yang kedua. Bagaimana kalau salam yang pertama? Ya boleh, kan sunnah. Ya. Kalau kita ikuti sunnah, bahwa sholat kita sempurna jadinya. Ya, memang mengapa? Kalau boleh jangan terlalu panjang, jangan pun salam. Baca surah juga jangan panjang-panjang. Disunahkan baca surah yang pendek-pendek aja. Kalau imamnya, makmumnya beragam, ada yang tua, ada yang mau buru-buru. Kalau masjid di pinggir jalan kan banyak orang transit, ya. Dia mau dagang, yang tukang ojek juga itu di sembahyang, imamnya baca waqiah, ngerutu dia. Makanya nggak boleh, ya. Sholat yang paling Allah benci, yang imamnya itu tidak disukai oleh makmum. Karena apa? Imamnya itu over. Ya, ini jamaah banyak nih. Ini suaranya bagus, baca waqiah. Ya dia enak makmumnya. Ada yang pengen kencing udah kebelet. Banyak mama makanya begitu. Itulah aturan fikih kayak begitu. Jadi kalau mau jadi imam, pelajari dulu adab jadi imam. Jangan mentang-mentang apal surah, sabih apal, hataka apal. Bayang maghrib pakai sabis, ya. Nah, jadi ada aturannya. Kira-kira begitu. Kemudian apa ini terusannya? Warahmatullahi, ya. Wa ayyu sallimaha 'alal yamin wa ayyu sallimaha apa tuh?
ba'dahu taslimatan saniyah ala simal. Hendaklah ia memberi salam ke arah kanan. Nah sekarang bagaimana ukuran menolehnya? Memang banyak-banyak. Ada orangnya assalamualaikum warahmatullahi, dikit banget. Ada yang assalamualaikum, ada assalamualaikum sampai ke belakang benar. Iya, ya rata-rata orang banyak cara ya. Tetapi yang afdol, yang pipi kita dilihat sama sebelah samping kanan. Pipi kita dilihat oleh samping kanan. Bagaimana segini udah cukup, pipi kita udah kelihatan. Jangan sampai atau sedikit benar. Sah, tapi sunnahnya tertibnya kurang. Ya. Jadi kita memberi salam ukurannya pipi kita yang kanan dilihat oleh jamaah yang ada di kanan. Pipi kita yang kiri dilihat oleh jamaah yang ada di kiri. Dan ketika memberi salam, ini banyak orang bertanya, kita memberi salam sama siapa sih? Ya. Nah, makanya di kitab fikih lain kita niatkan memberi salam kepada jamaah yang ada di kanan, ada di kiri, hati kita. Tapi biasanya kita nggak pernah niat-niat kayak gitu. Assalamualaikum aja. Nah, cuma dalam fikih kalau untuk siapa kita memberi salam? Untuk jamaah yang ada di kanan, untuk jamaah yang ada di kiri. Kemudian kalau nggak ada orang kita sembahyang nggak ada orang, sendiri di musola, kita mau salam ke kanan, ini nggak ada jamaah. Salam ke kiri kagak jamaah. Apa kita salam juga? Salam, menghormati malaikat yang ada di kanan dan memberi salam kepada malaikat yang ada di kiri. Oleh karena itu sembahyang ada orang kagak orang, sendirian salam tetap. Ya, tetapi menurut hukum wajibnya cuma yang kanan. Bacaannya cukup assalamualaikum. Kalau kita perbanyak tambah pahala dan sunnah. Bahkan di kitab-kitab fikih lain menjelaskan sebelum kita salam kita niat salam sama jamaah yang kanan sama. Kagak ada jamaah kita niat beri salam sama malaikat. Nah, jadi ada orang kagak orang tetap kita salam. Kadang-kadang kan orang suka iseng nanya salam sama siapa. Ya, malah kalau orang-orang yang benci Islam, dia anggap kita sholat itu seperti orang gila. Diri dikata capek dibongkok, tadi diri lagi di situ. Tahu udah rapi, nengok kiri nggak ada orang kayak sana. Dia malu nih diusap mukanya dah. Dia nyala. Padahal bukan ngusap muka itu sunnah, ya. Bukannya kita malu, itu orang yang benci ngomongnya kayak gitu. Ya, orang sembahyang. Jangan layanin, jangan ladenin. Ya. Wa ayyal tafita, hendaklah ia menoleh ma'a kulli taslimatin, setiap salam ila jihatiha, ke arah salam itu. Kalau dia memberi salam ke arah kanan, maka wajahnya menoleh ke arah kanan. Bila ia salam ke arah kiri, wajahnya menoleh ke arah kiri. Jangan hanya kita berkata assalamualaikum nggak noleh, assalamualaikum nggak noleh atau noleh sedikit. Nah, disunahkan di sini ayyal tapita, menoleh ma'a kulli taslimatin, setiap salam yang diucapkan ila jihatiha, kepada arahnya, arah kanan atau arah kiri. Coba dua. Insya Allah kalau udah kayak gini sembahyang kita lebih sempurna. Ya, karena kita tahu. Oh, saya bilang assalamualaikum warahmatullahi tambahin. Oh, nengoknya segini. Kemudian ke kanan, ke kiri. Ke kiri walaupun sunnah saya kerjain juga. Kemudian kalau enggak ada orang, saya salam untuk siapa. Kalau ada orang untuk siapa. Begitu. Jadi sehingga kita tahu persis ilmu amal yang kita pelajari. Berikutnya, wasalisa asara tartibul arkan ala hadzal wajhil madhkuri. Rukun yang ke-13 tertib
rukun-rukun dengan jalan yang disebutkan ini. Bagaimana tertib? Ya, habis kita takbir, ruku dulu, i'tidal dulu, sujud, kemudian Robbi firli sujud. Begitu sampai akhir. Itulah tertib yang udah diatur tata cara sholat oleh hukum syarak. Kemudian kalau ada orang iseng, kenapa sih sholat zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2? Pertanyaan ini nggak usah dijawab. Nabi sendiri bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti aku kerjakan. Mengapa Nabi berkata begitu? Nabi sendiri diajarin sama Jibril. Nabi nggak cerewet. Emang Jibril ngapa sih 4? Enggak. Ya memang begitulah perintah Allah lewat Jibril. Kita tidak usah banyak bertanya. Makanya Al-Quran menjelaskan la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Jangan kamu banyak bertanya. Gara-gara kamu bertanya, jadi sulit pekerjaan kamu. Dalam hadis lain, Nabi bilang, Allah telah mempardukan kepada kamu hal-hal yang dipardukan. Allah telah mengharamkan apa yang diharamkan. Banyak Allah diam dalam beberapa perkara. Bukan Allah lupa. Rahmat bagi kamu. Misalnya apa? Orang nyediain kita makanan, kita kagak tanya lagi, kita makan aja. Tahu-tahu daging celeng, ya, udah sama tuan rumah daging apa nih? Daging celeng, kira daging babi, bukan, babi malahan, celeng malahan, udah sama. Iya, babi tinggalnya di hutan, celeng di hutan, babi di itu. Lalu apakah haram kita? Tidak. Karena kita tidak bertanya. Kecuali kalau kita ragukan. Ini kayaknya nih orang juga berburu ke hutan. Jangan-jangan daging apa nih di hutan? Boleh tanya. Jangan bertanya kalau ada isu. Jangan kamu pakai sikat gigi merek anu. Sebab dia dibikin dari bulu babi. Misalnya. Itu kita pakai aja, jangan tanya-tanya, nggak jadi masalah. Sekarang kita tanya, ini bener nih dari babi, ya dari mana babinya? Mau lihat lihat. Oh bener, haram Pak. Makanya itu gara-gara kita banyak bertanya. Seperti halnya surat Al-Baqarah. Al-Baqarah apa arti Baqarah? Sapi. Ketika zaman Bani Israel ada orang tua renta mati. Pembunuhnya nggak ada yang tahu. Orang-orang datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, di kampung kita ada yang meninggal. Kamu kan dekat sama Allah. Tanya sama Allah, yang bunuh siapa? Dikira kali Allah bakal memberitahu sano, ya nggak gitu. Malah Nabi Musa bilang, Innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Tuhan suruh potong sapi. Bani Israel, Musa kamu gimana sih? Ditanya siapa yang bunuh, kok nyuruhnya motong sapi? Ya begitu dah perintah Tuhan. Pikir lagi. Ya Musa, tanya Tuhan sapinya yang kayak apa? Nah, kan karena banyak bertanya, makin susah. Makin susah. Ya, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma. Sapinya yang kayak apa? Turun lagi perintah. Sapinya yang baru gede, yang belum pernah dipakai untuk membajak bumi. Lah sapi ketika itu rata-rata udah dipakai membajak bumi. Waduh, Musa tanya lagi, yang kayak apa sapinya? Turun lagi, lebih susah lagi. Sapinya itu sofro ufaqi'ul launuha tasurrun nadir. Sapinya yang kuning kayak gambir. Lah susah. Tapi
putih, hitam, ini kuning kayak sapi. Tasurun nadirin, menggembirakan siapa yang lihat sapi itu hebat. Cari setengah mati dicari. Coba andai kata Tuhan suruh potong sapi, beli sapi, gudik ke, kurus ke, ya udah terpenuhi. Makanya kita kalau diperintah sama bini ke, ya bini kata, bang lu mau punah bang ya, beliin gua baju ah, jangan cerewet. Kita tanya bajunya apa, yang anu, warnanya apa, yang anu, muter kita cari susah. Iya sebabnya kita sendiri yang bersulit diri. Ya begitu. Jadi apa? Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu, ya bahwa jangan dijawab. Nabi sendiri disuruh oleh Jibril pada saat zuhur, Jibril turun. Ya Muhammad sholat begini. Nabi lakukan aja. Asar turun lagi Jibril. Maghrib turun lagi. Isya, subuh. Jadi 5-5-nya itu perintah dan dilakukan atas komando Jibril. Sehingga Nabi sendiri kalau dijawab Nabi nggak tanya. Nah oleh karena itu kalau ada kenapa sembahyang ini sekian rakaat, emang apa sih menghadap kiblat nggak menghadap sono? Itu pertanyaan yang kagak-kagak yang tidak perlu dijawab. Oh baik, nanti udah pasal sunat rawatib nanti. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Hal-hal yang berkaitan dengan pelajaran kita tentang sholat. Ya. Saya mau tanya ini. Ya. Yang makmum ini kadang-kadang di sebelah kadang-kadang bersuaranya kenceng. Berdoa ini gitu lah. Ada yang bacaan ini. Bacaannya kenapa nggak kedengeran? Baca makmum sama-sama makmum. Bacanya Sebelah kedengeran ini, di sebelah. Oh iya. Yang bersuara. Ini tolong ya, sebab suasana yang membuat orang tidak khusyuk dalam sholat. Kalau kita sengaja termasuk dosa. Kalau kita sengaja, kalau kita tidak sengaja sangat dibenci sama Allah. Sehingga karenanya emang kalau di sini itu di mana al-jihad, kalau itu kita udah baca Fatihah, waladolin kan amin. Nah, yang lain, waduh ini baca Fatihah nyaring banget. Alhamdulillah. Rupanya udah dikasih tahu dia apa? Kayaknya orangnya kurang dikit kali ya. Kurang dikit ya. Iya. Hah? Iya, tetap begitu. Jamaah udah marah bener. Kamu pelan bener ya. Iya, orang kalau udah kurang dikit ya strip gitu. Ya. Padahal hukumnya dosa kalau udah diperingatkan. Dosa kalau dia udah tahu. Kan udah tahu lewat pengajian. Kalau yang nasihatin temennya mungkin dia nggak pakai. Guru juga dianggap manusia, tapi ada kitabnya. Ya, sehingga karenanya kita jangan jadi orang yang susah nerima nasihat. Sebab ibadah yang kita lakukan belum tentu benar semua. Apa yang diperbaiki, dikasih tahu, taati itu. Ya. Satu lagi. Kalau Jumat. Khotib udah naik mimbar, tapi ini sebenarnya ngobrol gitu. Karena hukumnya gimana? Iya. Ini berdasarkan hadis. Ya. Man masal hasa faqad laga. Siapa yang ketika khotib berbicara, dia itu jangan ngobrol, megang handphone aja, megang aja. Dilihat. Faqad laga, udah sia-sia tuh Jumatnya. Artinya sia-sia Jumatnya, pahalanya nggak ada. Nabi yang bilang faqad laga. Makanya kalau di daerah-daerah setiap sholat Jumat diiadah dengan zuhur. Bukan karena ada kesalahan. Bukan karena ada kesalahan. Rata-rata di daerah begitu. Jumat udah bener nih, udah rapi. Ayo sholat zuhur lagi. Lalu sholat zuhur lagi. Jamaah yang lain mah kagak ngerti. Ngerjain aja yang nyuruh kiainya, gurunya. Nah, kemudian ketika gurunya ditanya kenapa?
yang benar apabila khotib sudah naik mimbar dan sudah berkhutbah, seluruh makmum atau seluruh jamaah yang mendengarkan tidak boleh main-main mengatakan orang masih nggak boleh, nyuruh orang diam masih nggak boleh, apalagi sih di ngobrol bisnis umpamanya atau apa aja. Tapi banyak yang itu banyak betul, sehingga karenanya diulangi apa? Takut Jumat tadi banyak yang tidak sah karena banyak yang ngobrol, banyak yang ketinggalan. Kalau di Jakarta umumnya selain ngobrol ketinggalan, khotib udah naik dia masih di rumah, yang ketinggalan umumnya tetangga masjid. Orang jauh mah paling dulu datangnya tetangga masjid. Nah, dibilang baru azan, baru qomat, ya baru baca Fatihah, tuh begitu, sehingga ketinggalan dia. Nah, padahal khutbah itu pengganti 2 rakaat zuhur. Kan kalau kita main zuhur 2 rakaat diganti dengan Jumat, zuhur 4 rakaat diganti dengan Jumat, duanya itu khotib. Makanya khotib sendiri kalau lagi khotib wudunya batal Jumatnya. Dia mesti pakai wudu. Sekarang tayamum misalnya, khotib tayamum. Kalau tayamum kan tidak kuat, rapi dia mau jadi imam, tayamum lagi nggak bisa. Tayamum dipakai untuk 2 kecuali wudu. Mengapa? Itu tandanya bahwa kedudukan khotib sama dengan kedudukan sholat. Orang yang kagak ngerti kayak begitu. Kalau di sini, kalau Bapak tahu di Jalan Tawakal ada di depan KUA saya dulu waktu saya di Grogol, masjidnya Al Amanah apa namanya? Ya, di dekat gereja. Kemudian dia itu jadi khotib. Ini bagus, memelihara jamaah. Pas dia bangun khotib, saudara-saudara sekalian, hari ini Jumatnya, saya mau ini cerita begini. Udah rapi dia cerita, baru dia mulai khotib. Alhamdulillah terus 2 menit 3 menit selesai, udah salam. Lalu orang-orang di situ, saya kebetulan ada punya P3N, tanya, itu kiainya siapa? Oh, kiai itu terkenal memang. Maksudnya apa? Memelihara jamaah. Kalau lagi khotib pada ngobrol, maka dia ogah jadi khotib dulu. Tidak khotib dulu, diceramah aja. Lu mau ngobrol ke terserah dah. Ya, ntar tinggal sedikit, tinggal 2-3 menit, dia buru-buru batal khotib di mata. Sampai kayak gitu. Saya baru-baru sholat itu heran banget. Maksudnya apa? Menghindar daripada jamaah yang kagak sah. Tuh udah 2 cara tuh di daerah. Tapi ketika saya kan pernah khotib di Masjid Fatahillah, Pasar Tanah Abang. Itu banyak orang Padang di situ, pedagang-pedagangnya kan. Ini khotib lagi ngomong, digelar koran. Di depannya ada asbak, di ngobrol berempat. Khotib aja ngobrol aja. Entar rapi dia sholat di situ. Oh, pikir saya begini. Ya, kenapa? Makanya fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Ya, a'malu mardudatun la tuqbalu. Jadi pertanyaan Bapak bagus, betul itu. Bagaimana ada orang baca keras-keras mengganggu orang? Kalau dia tahu itu mengganggu, dia lakukan dosa. Kalau dia kagak tahu, dimaafkan. Tapi kalau udah ditegur, dikasih tahu masih juga, biar ngandung dosa dia. Jadi kita jangan biarin, kasih tahu. Kasih tahunya juga bijaksana. Orang sekarang kan kalau dikasih tahu marah. Dikasih tahu. Saya banyak betul punya jamaah marah sampai mati nggak baik. Udah mati di Al-Ikhlas tuh. Itu banyak dimarahin pakai. Maka Kadang bilangin. iya. Makanya begitu. Jadi cara ngasih tahunya juga harus bil hikmah, dengan cara yang baik. Panggil tempat sepi atau datang ke rumahnya, ente kok sembahyang begitu ya sebaiknya jangan. Itu ente nggak tahu sih bapak nggak apa-apa, tapi dikerjain juga, ente nggak dosa dah. Ada yang ditegur marah,
tahiyat duduknya kan, duduk tahiyat itu tawaruk. Dia kebetulan itu ditegur sampai mati, marah nggak bayar. Jangan begitu juga. Kalau kita ditegur, terima kasih. Kalau kita tahu dia salah, kita tegur. Asal sama-sama paham, oh dia ngaji, tegur. Oh dia salah, ditegur. Karena sama-sama ngaji, nggak ada marahnya. Ngaji kagak apa kagak, ya, ditegur, marahnya luar biasa. Lu baru ngaji segitu. Macam-macam. Nah, makanya kita tetap tegur, tetapi dengan hikmah. Nah, kalau khotbah udah mulai naik, kotak amal baru jalan. Gimana? Tadi pertanyaan Pak Heru ini, bagaimana kotak amal kalau khatib udah berkhutbah, kotak baru jalan? Ada sebagian ikhtiar. Jangan jalanin kotak pada saat khatib naik. Ketua masjid bingung jalaninnya kapan. Mau pertama orang masih kosong, udah rapi orang udah bubar. Jadi mengatakan yang kagak boleh itu kan main-mainin handphone, mainin batu, apalagi ngomong. Nah sekarang kalau misalnya kotak masjid jalan, masukin, jangan ngomong, habis masukin dorong, nggak jadi masalah. Jangan kotak masjid datang, buka dulu dari apa dibikinnya nih. Itu namanya main-mainin kotak, itu nggak boleh. Ya? Atau dia ngomong, kotak sini, mau masukin nih, jangan. Jadi agar tidak melanggar hukum masalah haso, jangan dimain-mainin tuh kotak. Jangan berbicara agar jangan juga ngomong kotak datang masukin dorong, udah nggak ada masalah. Yang jadi masalah memainkan sesuatu, misalnya handphone bolak-balik, atau apalagi sih pakai SMS segala, lagi sembahyang, saya lagi sembahyang, sayang kamu lagi ngapain? Wah, itu namanya main-mainin, jangan. Kalau milih duit dulu gitu, pakai. milih duit emang ngomong, agak. Agak pamit juga. Iya, biasanya setahu saya orang kalau udah sembahyang udah disiapin tuh duit, kagak lebih dah, paling gede goceng. Dia takut kalau dia nanti milih-milih orang lihat nih keluar yang cepet ditekan, gocap ditekan, keluar 2.000, ini malu. Nah jadi kita kalau mau sholat kantongin aja kita, niatnya mau 10.000. Kalau saya begitu, taruh kantong atas, atau mau 20.000, ntar pas kotak jalan udah apa jadi ilat, nggak ada. Yang jadi ilat kalau dia main-main atau dia ngomong. Kalau Ya. bangunin orang tidur, Baik, bangunin orang tidur. bangunin supaya dia jangan belaga tidur. Iya, emang kalau ada, saya lihat di Tanah Abang. Di Tanah Abang itu bakul penumbukan yang gede. Setiap orang tidur digebuk. Jadi orang pada takut tidur di sana itu, pada ngasih. Nah sekarang hukumnya kayak apa? Ada orang tidur, bangunin dengan cara tidak ngomong, tidak main-main, senggol aja pakai bakul tuh pundaknya. Kalau dia kagak bangun juga emang dia belaga tidur, liwatin aja. Jangan kita ini kagak bangun, bangun, gue udah bangun ya. Itu namanya ngomong. Nyuruh orang diem aja nggak boleh, ya. Nyuruh orang diem aja nggak boleh, apalagi bilang bangun, udah saya masih tidur aja. Ya namanya enggak, kita jalan serempetin tuh di bakul. Habis serempetin dia kagak bangun juga, tandanya dia belaga tidur. Udah tinggal. Nah sekarang kalau dia bangun, dia ngasih, ya udah jalan. Artinya apa? Boleh kita melakukan sesuatu asal jangan dibuat main barang itu, atau dia ngomong. Ya ngomong. Kalau jalanin kotak, caranya begitu, jalanin aja. Kita nih lewat depan kita, apa susahnya? Asal jangan, ya apalagi pergi ngomong dulu, rogo duit, milih. Oh iya. Kalau dia sambil jikir nggak apa-apa susah. Baik. Batal nggak kalau sambil jikir? Batal? Kalau yang waktu naik sambil jikir gitu. Makmumnya jikir gitu. Enggak, yang naik khotibnya. Iya, terus si makmum jikir gitu. Makmumnya zikir. Makanya di situ nggak boleh.
Emang apa zikir begitu? Mestinya malaikat aja nulis berhenti mendengarkan. Jadi ya khatabal imamu pas mau. Dila khatib ngomong, khatib bicara, kita dengerin. Kalau kita kagak dengerin, kalau kita kagak ngerti, diam aja. Sama juga sholat kan, kita disuruh baca Fatihah surah kagak bisa, diam aja. Esah. Ya habis dia pengen zikir, kagak ada perintah zikir pada saat itu, perintahnya diam. Kecuali ada kali hadis yang mana, kecuali zikir boleh, ini nggak ada, diam. Atau baca Quran, khatib kita baca Quran, Yasin apa. Bukan berarti baca Quran dilarang, tidak tepat waktunya, di mana kita harus dengar. Memang khatib masjid di kita ada yang pakai bahasa Arab. Di sini di mana? Dulu di Serengseng tuh, yang tanjakan. Namanya Baitul Khair. Ya, itu pakai bahasa Arab. Ada lagi di Bojong dekat rumah Deni itu. Itu bahasa Arab. Tapi jamaahnya banyak bener. Kenapa? Nggak tele-tele 5 menit rapi. Iya. Itu bukan mereka itu senang bahasa Arab, bukan ngerti kagak. Cepetnya itu. Kan kalau pakai bahasa Indonesia komentarnya banyak. Ini. Ya bisa-bisa setengah jam. Tapi kalau itu 5 menit. Saya sendiri kalau lagi sembahyang dan ayo di masjid saya duluan. Tapi saya ngerti ya, bahasa Arabnya itu. Cuma di rukunnya aja. Jadi apa yang penting kalau mau ikut petunjuk Nabi, ya Nabi itu yaksuru khutbal jumu'iyah, pendek membaca khutbah, tapi panjang membaca surah. Kalau kita kebanyakan ntar giliran itu ada kuliah kulhu, ya kependekan bener. Saya masjid saya tuh belakang, ya, kadang-kadang nih khotib dari mana banyak kuliah sama kulhu. Ya. Saya pernah sembahyang di Al Huda itu, Nurul Huda. Kul audul palak, kul audul binas, kebangetan itu. Ya paling kagak ya apa? Kalau ikutin Nabi sabihis sama hal ata. Kalau sabihis bilang, wah panjang bener, emang tuh orang kagak demen dengerin Quran. Sabihis cukup. Ya, masih ada lagi? Iya. Kalau khotib udah naik mimbar kita baru datang, itu sebaiknya kita langsung dengerin atau kita sholat sunatul saja rumah? Mana yang lebih bagus nih? Sholat khotib udah datang. Mana bagusan kita sholat tahiyatul masjid atau kita duduk? Sebagian ulama mengatakan sholat tahiyatul masjid, tetapi jangan pakai surah yang wajib aja, dan jangan surah yang panjang supaya segera selesai. Baiknya tahiyatul masjid. Misalnya Allah wardalin amin kul ya ayyuhal kafirun, rapi dengerin. Daripada kita duduk aja. Masih lebih bagus sholat tahiyatul masjid. Jangan sholat yang lain lagi. Ya. Jadi jawabnya bagus sholat tahiyatul masjid, tetapi dipercepat. Ya. Ada lagi? Kalau belaga dehem batuk karena imam kelamaan, batal. Imamnya yang gendeng tuh. Kode itu. Biasanya memang begitu. Imam nih khotib lama betul, belum rapi udah amin. Padahal udah waktunya. Waktunya biar tuh sadar itu. Negor kayak begitu. Kalau maksud kita untuk memberhentikan imam dengan cara begitu, ya kagak boleh. Iya, nggak boleh. Kalau yang batuk seorang, semasjid batuk semua, kan jadinya kayak mainan gitu. Makanya orang yang jadi khotib dikasih tahu. Orang yang jadi khotib paling tidak mestinya ustad, ngerti. Khotib jangan banyak-banyak. Kan banyak dikit amplopnya sama itu.
Ya kenapa harus banyak-banyak? Dan lagi mengikut petunjuk Nabi begitu. Ya, wa kana nabiyyu yutilus salata wa yuqassiru khutbal jumu'iyyah. Adalah Nabi kita mempanjang ketika sholat, maksud surahnya, tapi menyingkat khutbahnya. Dengar ngerti ke kagak ngerti ke apa diam. Sekarang bagaimana kalau ditidur? Kalau dia tidur emang dari rumah niatnya mau tidur, dosa. Wah, saya lelah banget, ada khotib itu saya tidur dah. Nah, itu udah niat, jangan. Kalau ketiduran nggak apa-apa, jangan niat mau tidur. Ya, sebab segala sesuatunya niatnya nih. Oh enggak, itu ntar tidur di masjid. Kapan di masjid? Ntar khotib itu gue ngorok dah gue bisa. Ya, nggak boleh, dosa. Kecuali didengar asik atau karena apa? Suaranya sayup-sayup. Iya. Lama Tidur, ngiler lagi apa? Iya, enggak apa-apa. Batal kok ini wudhu. Enggak batal wudhunya. Pas dibangun sholat aja. Ya, pas dibangun sholat. Asal ketika dia duduk ini sila nih. Ya sampai khotib berapi dia sila. Jangan disila, khotib berapi udah kejengkang. Batal wudhunya. Ya. Cukup ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau kurang ngerti memang inilah yang sering kejadian. Kita nih mau nanya siapa? Nah, kalau ngaji kan ada gurunya bisa ditanya. Ya, inilah berkahnya ngaji, ibadatnya makin baik insyaallah. Iya dah, kita minta kepada Allah sehat, panjang umur, banyak duit, ya. Banyak rezeki yang halal. Kemudian Allah bimbing selalu ke jalan yang diredoinya. Allah jauhkan dari jalan yang dimurkainya. Dan kalau Allah mau matikan kita terserah Allah dah. Yang penting mati husnul Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman zakiyah wa qalban khashi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubaraka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Mengkotaknya jalan.